Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswi kelas 12 IPA Emma Al-Mansur. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas mengenai hukum 2 Kirchhoff ya, melanjutkan pada pertemuan selanjutnya yaitu hukum 1 Kirchhoff dan juga rangkaian seri paralel. Nah, secara kilas saya lihat pada tugas di pertemuan kemarin itu sudah banyak sekali yang benar. Terima kasih atas kerjasamanya. Di sini saya akan lanjut dulu mengenai hukum 2 Kirchhoff ya. Nah, hukum 2 Kirchhoff, hukum 2 ini hukum yang berlaku pada rangkaian yang tidak bercabang ya. Nah, jadi rangkaiannya tidak punya cabang yang digunakan untuk menganalisis beda potensial atau tegangan pada suatu rangkaian tertutup ya. Jadi beda potensial itu sama dengan tegangan ya. Nah, bunyi hukum 2 Kirchhoff ini adalah total beda potensial atau tegangan pada suatu rangkaian tertutup adalah 0. Oke, maksudnya gimana sih total beda potensial? Nah, nanti kita bahas di slide selanjutnya. Nah, atau versi lainnya hukum 2 Kirchhoff ini adalah pada rangkaian tertutup jumlah aljabar GGL dan jumlah penurunan potensial atau I kali R. Ingat, beda potensial adalah V itu apa? I kali R ya. I kali R sama dengan 0. Nah, misalkan ada rangkaian tertutup ya, dari titik A, B, C, D. Oke, misalkan saya beri contoh seperti ini aja. Total tegangan, misalkan pada titik A dia punya 5 volt tegangannya, kemudian B nya ini sebesar 2 volt. Nah, maka VAB nya berapa ini? Beda potensialnya adalah plus 3 volt. Kemudian misalkan di titik C adalah 1, maka beda potensialnya adalah plus 1 volt. Nah, kemudian misalkan dari C ke D ternyata ini adalah 3. Oke, jadi berapa? 2 ya. Positif atau negatif? Oke, benar, negatif. Nah, kemudian dari titik D ke titik A berapa? 2 juga, tapi negatif. Nah, jadi beda potensial nanti bisa positif dan juga bisa negatif ya, tergantung ya besar dari kedua titiknya itu. Jadi kalau dijumlah VAB berapa ini? Plus 3 tambah 1 plus 4 plus 4 kurangi 2 kurangi min 2 lagi, nanti kan sama dengan 0. Nah, hukum 2 Kirchhoff ini menjelaskan bahwa jumlah penurunan beda potensial sama dengan 0. Artinya tidak ada energi listrik yang hilang dalam rangkaian atau semua energi listrik diserap dan digunakan. Untuk perumusan lainnya, nah kalau di awal ini kan sama dengan sigma V sama dengan 0. Nah, bisa ditulis lain juga dengan sigma GGL ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Oke, untuk keterangannya di bawah ini. Oke, nah di sini ada beberapa perjanjian ya. Terdapat perjanjian tanda untuk tegangan GGL. Nah, kalau hukum 2 Kirchhoff, rangkaian tertutup itu ada yang namanya loop. Loop itu merupakan arah bantu kita untuk menghitung beda potensial. Nah, jadi misalkan kayak tadi. Nah, ini merupakan arah loop ya, arah loop yang kita gunakan. Nah, jadi arah loop dan arah arus itu tidak selalu sama ya. Kalau arah arus nanti beda lagi. Oke, yang pertama, jika arah kuat arus listrik searah dengan arah loop ya. Jadi arah arus listrik yang ini searah dengan loop, misalkan loopnya ke sini juga, dan bertemu dengan kutub positif, maka nanti GGL nya juga positif. Kemudian jika arah arusnya ya searah dengan arah loop, loopnya ternyata juga sama ke sini, bertemu dengan kutub negatif, maka GGL nya juga negatif.
Kemudian untuk arus ya, jika arah loopnya ini ke kanan ya, ternyata arah arusnya itu juga ke kanan, maka nilai arusnya nanti juga positif. Sedangkan jika arusnya ke kanan ya, ternyata loopnya yang kita beri bantuan, kita tuliskan ternyata ke kiri berlawanan, maka arusnya akan negatif. Oke, untuk memudahkan kita buka LKS ya di halaman 7. Nah, rangkaian loop ya, ini rangkaian satu loop ya. Jadi tadi kan apa? Rangkaian tertutup. Ya, ini rangkaian tertutup dan tidak bercabang. Ini kan tidak bercabang kan? Oke. Perhatikan, kuat arus yang mengalir sama ya, jelas sama karena tidak ada cabang, berarti I. Rangkaian listrik di atas dibuat loop A, B, C, D, A. Ini titik bantuan saja ya, berarti A, B, C, D, A, berarti arah putarnya ini. Maka sesuai dengan hukum 2 Kirchhoff berlaku persamaan sebagai berikut. Nah ini, nah misalkan kalau kita lihat, kita analisis dulu, berarti A, B, C, kita terus lanjutkan saja ya, berarti arusnya akan lanjut ke sini, lanjut ke sini, lanjut ke sini, lanjut ke sini, lanjut. Oke, lanjut seperti ini ya. Nah, arusnya ini apa? I kan? Nah, I, kemudian dia ketemu dengan R-nya. Karena arah arus dengan arah loop itu sama, maka I-nya positif. Jadi kita tuliskan dulu I sama R4. I-nya kan positif. Kemudian arah arus, arah loop ternyata sama ya, sama ketemu dengan GGL yang positif atau negatif ini. Yang panjang kan positif, ya kan? Berarti kita tuliskan positif GGL 2. Nah, di dalam GGL 2 itu ada resistor. Nah, misalkan saya tulis saja di sini. Ini R2-nya. Nah, ketemu dengan R2 karena arah arus dan juga arah loopnya searah, berarti positif. Jadi ditambah IR2. Kemudian lihat, ini juga searah, ketemu dengan R3, berarti ini tinggal masih searah ya. Jadi IR3. Kemudian ternyata di sini juga ada resistor ya, R1 ini. Nah, karena searah juga, maka kita tulis I sama dengan R1. Nah, kemudian arusnya dengan loop itu ketemu apa? Kutub positif atau negatif? Yang pendek ini negatif, berarti negatif GGL1 sama dengan 0. Kalau kita kelompokkan seperti yang di atas, berarti apa? L2 min 1, kemudian kita tambahkan IR4 ditambah IR2 tambah IR3 tambah IR1. Nah, ini persamaannya sama ya dengan yang di atas. Oke, sama ya. Kemudian untuk rangkaian 2 loop atau lebih, nah ada step-stepnya. Yang pertama, tentukan dulu kuat arus dan arahnya pada setiap percabangan yang dianggap perlu. Ingat, yang pertama tentukan dulu arusnya, arah arusnya ya. Jadi dikira-kira dulu aja nggak apa-apa. Kalau semisal tidak ada, kalau ada ya syukur, alhamdulillah, berarti bisa mempermudah. Nah, berarti ke sini ya. Ini belum ditulis, ini sebenarnya ada GGL1, kemudian juga ada yang namanya R1 ya harusnya. Oke, GGL1 R1. Terus ya ini menentukan kuat arus, terus wes menyederhanakan susunan seri paralel. Nah, ini bisa disederhanakan, wes sederhana. Menentukan arah masing-masing loop ya. Jadi usahakan arah loop itu sama dengan arah arus. Usahakan saja arah awalnya ini kan. Nah, dari sini ya, berarti dari sini set ke sini. Ini juga set sini, muter gini. Nah, kemudian tinggal kita gunakan hukum 2 Kirchhoff. Oke, untuk CDE bisa dibaca sendiri ya. Nah, kalau menurut versi saya,
Kita cari loop 1. Loop yang pertama. Berarti dari mana ini? Dari atas atau dari bawah? Oke, sama saja ya. Misal kalau ini ketemunya, berarti kan ini arahnya juga sama ke sini ya. Nah, misalkan dari B ke I, ini satu ya, B arahnya sama dengan loop, berarti kemudian ketemu dengan kutub apa ini negatif, berarti nanti ini GGL 1. Kemudian ketemu dengan resistor, tambah lali ya, I sama R1 karena hambatan dalam ya. Kemudian I nya kan di sini sama dengan arah arusnya, berarti positif. I nya nanti ketemu R1 yang besar, kemudian I bener, oh ternyata dia bercabang jadi I1 ya. Jadi ini ditambah I1, arahnya sama ya, arah GGL, arah loop sama arah arus sama, berarti I1 dikalikan R2 sama dengan 0. Kita cek. Oke, ternyata sama ya, sama kan, sama. I saja itu kan punya R1 sama R1 besar, tambah I1 sama R2 sama dengan 0. Kemudian loop 2. Loop 2 berarti apa ini? Berarti dari, misalkan dari sini ya, dari titik C ini, dari titik C, berarti I2 ketemu dengan R dulu, berarti I2 kali R2 karena searah ya, ini positif, arah arus sama arah loop positif sama. Kemudian ketemu dengan kutub apa ini? Ketemu dengan kutub negatif, berarti negatif GL 2. Kemudian turun ya, turun loopnya ke bawah, oh ternyata berlawanan, berarti nanti apa, positif atau negatif? Untuk I1 nya negatif ya, karena berlawanan, I1 kalikan R2. Kemudian ini I2 ya, I2 positif, kenapa? Karena searah dengan loopnya, berarti positif I2 kalikan R3. Nah, setelah dilihat gimana? Sama kan? Gimana? Udah sama ya. Nah, ini sama dengan 0. Oke ya. Ini salah ini. Yang nulis salah. Oke. Nah, mungkin itu cukup sekian. Setelah ini kita akan bahas contoh soal ya. Apa langsung aja? Oke, langsung aja ya. Langsung saja untuk contoh soalnya. Diketahui hukum 2 Kirchhoff ini, besar kuota arus yang mengakibatkan listrik yang mengalir di dalam rangkaian tersebut adalah, nah bisa dibaca ya untuk yang diketahuinya seperti itu. Ingat, kita harus cari loopnya ya. Ini loopnya sudah saya carikan, tinggal ikuti arah arus saja karena loopnya juga cuma satu. Sigma V sama dengan 0 atau sigma GGL sigma I kali R sama dengan 0. Nah, kita lihat dari B, dari sini ya, ini kan arah loopnya ke sini ya, arah arusnya juga ketemunya negatif, berarti negatif GGL 2. Di sini tidak ada hambatan dalam ya, berarti langsung saja kita lanjutkan. Sini arah arus sama arah loop sama, berarti positif IR3. Kemudian ketemu dengan kutub positif ya, berarti ini positif GGL 1
kemudian ini juga ada arus, ini I juga ketemu I, berarti ini I kalikan R2 ditambah I kalikan R1 sama dengan 0. Kita satukan GGL2 tambah GGL1 tambah, karena I nya sama saya keluarkan saja, R3 ditambah R2 tambah R1 sama dengan 0. GGL2 nya ini min 12 ditambah 6 ditambah I nya yang dicari, R3 nya 4 tambah 6 tambah 2 sama dengan 0. Ini min 6 ditambah I, ini 12 sama dengan 0, pindah ruas, jadi 12I sama dengan 6, kemudian I sama dengan 6 per 12, 0,5 ampere. Oke, sudah ketemu. Oke, kemudian untuk selanjutnya, nah soalnya cuma ini disuruh mencari, misalkan cari I1 atau bolehlah ketiga-tiganya. Oke, jadi pertama tentukan arah arusnya dulu ya, arah arusnya dulu. Nah misalkan kan kayak gini, kalau ini petunjuknya sudah dibuat ya seperti ini. Oke, kita ikuti dulu yang bawah ya. Berarti ini ada 2, ini 4, ini 6, ini 12. Oke, untuk loop yang satu ya, kita kerjakan loop yang nomor 1. Ini loop 1, ini GGL nya. Nah berarti dari titik ini ya, dari titik bawah ini, arah GGL sama dengan arah arus, kemudian ketemunya positif atau negatif? Negatif. Berarti langsung aja kita tulis negatif GGL 1, misalkan ini GGL 1, nah ini GGL 2, kemudian arus, kemudian nyebar, dapatnya I3 ya, I3 sama R2, berarti arahnya sama ya, berarti positif, tambah I3 kalikan R2, kemudian balik lagi ya, balik lagi, ini nanti juga I1 ya. Nah berarti ini sama, tambah I1 dikalikan 4 sama dengan 0 ya kan. Nah ini kan I3 I2 akan ke sini kan, gabung lagi nanti, gabung lagi di sini jadi I1. Oke, tinggal kita masukkan nilainya. Oke, ini min 12 ditambah I3 R2 nya itu 2 ditambah I1 dikalikan 4 sama dengan 0. Terus 12 nya pindah ruas ya biar mudah, ini 2, ini I3 ditambah I1 kali 4 sama dengan 12. Nah cukup di sini dulu, sudah tidak bisa kita lanjutkan. Nah kemudian kita cari yang loop yang kedua. Loop yang kedua dari mana? Oke, dari atas saja deh, ya kan. Arus ketemu. Oke, positif atau negatif ini? Positif ya, berarti GGL 2 positif. Kemudian ke sini, kemudian naik ternyata berlawanan. Berarti nih negatif, nanti negatif I3 dikalikan dengan R nya ya, R2 sama dengan, nah masukkan angkanya, ini 6 min I3 ini 2 sama dengan 0, berarti 2I3 sama dengan 6, I3 sama dengan
6/2 sama dengan 3. Oke, 3 kita masukkan ya. Masukkan ke sini. 2 kalikan 3 tambah I1 kali 4 sama dengan 12. 6 tambah I1 12. I1 4 nya di depan aja deh. Ini 6. Oke, otomatis I1 nya berapa? 6/4, 1,5 ampere untuk 1. Terus I2 nya berapa dong? Oke, ingat I1 itu sama dengan I2 ditambah I3, maka I2 sama dengan I1 dikurangi I3. I1 nya berapa? 1,5 dikurangi 3, berarti negatif 1,5. Oke, berarti tadi I1 nya ini masuk 1,5. Oke, berarti di sini min 1,5, di sini 3, nanti ketemunya di sini juga 1,5. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.